Tapi jangan kesal sama saya, mau cerita mau tanggung-tanggung, nggak usah. Tapi nggak usah gitu. Karena begini, ini kan sudah terlalu para penggiringan opini publik oleh dia gitu ya. Jadi kemarin itu cuman saya ditahan sama pihak kepolisian untuk mengupload karena itu jadi barang bukti ke kepolisian sampai BAP-nya keluar. Jadi masih ada beberapa proses lagi. Cuman di situ sudah dapat lah ada rekaman itu. Saya rekam, saya kan nggak bodoh lah. Dari mulai saya masuk dari iya, dari mulai saya di depan saya udah foto. Minta tolong sama Grab gitu kan. Tolong fotoin Bang gitu kan. Difotoin untuk bukti bahwa memang saya udah datang ke sana. Beberapa instansi saya datangin kan gitu. Nah dari mulai pintu masuk sebelum naik lift udah saya nyalain nih 2 handphone saya di dalam tas dan ada yang saya pegang. Jadi yang saya pegang itu sudah rekaman saya nyalain, cuman kan handphone saya ada kayak model dompet. Jadi saya tutup depannya, dia nggak lihat kalau kamera saya jalan. Jadi handphone yang satu lagi rekaman jalan gitu. Di situ kan ada udah menjelaskan bahwa udah saya posting juga jadi VT. Aduh bagaimana ngomongnya ya. Artinya nama dia tidak terdaftar. Bahkan lebih parahnya lagi, Sinode itu tidak terdaftar. Walah. Jadi kenapa Sinodenya nggak terdaftar? Jemaatnya kurang? Enggak, memang artinya kan kan gini loh, sama seperti gereja membangun tanpa izin. Makanya dibongkar yang kayak gitu-gitu. Jadi ini pun Sinode berdiri bilangnya Sinode, tapi kan dia tidak terdaftar. Jadi dia bisa. Tapi ini dia Bu Jensen. Bu Jensen, tapi begini. Tadi pernyataan dari Bu Jensen itu kan dia tidak ada Sinode, tidak terdaftar. Nanti pasti bongkar Islam lagi yang disalahkan. Islam lagi. Enggak, orang ya aparat yang saya ingin orang Muslim. Nah, itu yang terjadi Bu, itu yang terjadi faktanya. Nanti terjadi ada gereja digusur Islam lagi, padahal Sinodenya tidak terdaftar. Nah itu. Jadi itu waktu ke sana itu yang orang sana pun heran. Loh. Enggak ada namanya, tolong dicek lagi nih, dicek lagi satu lagi. Ya kan? Terus yang sampai dipanggil petugasnya, stafnya. Loh Pak, ini kayaknya bukan SK dari kita gitu. Nah, kita itu dari Kemenak. Itu Kemenak dan Dirjen Bimas Kristen. Jadi dua lembaga itu. Nah, jadi itu rekamannya ada, tapi saya dilarang mengupload begitu. Tapi kalau syarat saya nggak usah dulu Bu Jensen, jangan diupload, takut pencemaran nama baik. Sampai lah nanti Ibu Jensen menemukan bukti-bukti yang akurat barulah upload. Karena kan kita juga jangan sampai kita kena gitu ya. Dimana pencemaran nama baik, orang itu kan orang memang rekaman itu ada, dicek di situ kan ada rekaman foto sama video kan ada, yang kaki saya di lantainya dia kan ada. Makanya saya bilang saya nggak bodoh karena saya yakin bahwa mereka akan sulit mengeluarkan itu. Nah di situ aja mereka sulit loh Bu. Jadi orang kayak gini itu dilindungi. Mereka masa bodoh. Duit. Padahal udah saya bilang ini ada orang ngaku-ngaku pendeta. Saya udah cek Benedikti, tidak ada namanya, tidak terdaftar di STT manapun dan tidak ada juga di universitas manapun. Dan dia memakai gelar ini namanya ada banyak. Ada pakai ini namanya, ada ini sampai 6 saya bilang. Saya tunjukin YouTube-nya, saya tunjukin akunnya di TikTok, saya tunjukin semua. Saya tunjukin narasinya, dia tidak merayakan Natal. Anda sebagai Kristen, Anda merayakan Natal enggak? Ini udah jelas penyesat dan begini begitu. Udah saya tunjukin apa buktinya. Dan ternyata dia sulit. Dengan harus banyak prosedur, birokrasi, bikin surat dan macam. Ya itu sedang saya kerjakan sih. Cuman kan saya butuh untuk cepat itu untuk langsung ke kepolisian kan begitu. Untuk lampiran dari. Saya baru tahu dari Ibu Jensen ternyata banyak juga gereja-gereja ilegal ya. Banyak, makanya saya bilang dan orang ini pun nggak peduli, nggak ngecek, jadi kayak makan gaji buta. Cuman ketika kita cek, kita laporin nggak cepat tindakannya. Bu, bukan masalah nggak gercep, bukan masalah makan gaji buta. Ya mungkin dibayar, kita kan nggak tahu. Enggak sih, kalau dari sananya enggak dibayar sih kalau ke Bimas.
Karena dia atau pun nggak mau bisa, capek kali. iya, kalau lebih saya bilangnya nggak mau capek dia. Dan nggak peduli orang, saya udah bilang, Bapak tahu kan soal perdebatan di YouTube ini dan macam, dan di TikTok, media sosial yang ini, nah dia mengajarkan yang lain, saya bilang. Oh, ada itu, Bu. Kebetulan Ibu tadi membahas itu. Ada salah satu nama Pak Kembuan. Dia nama akunnya Kembuan. Dia ini mengaku mantan pendeta, tapi dia tidak percaya Yesus. Katanya Yesus itu tokoh fiktif. Apa tanggapan Ibu terhadap ini? Gini aja deh. Ibu kapan masuk nanti ke room saya panggil Pak Kembuannya. Ini agak aneh memang ini, Bu. Ini seharusnya, ini menurut saya ya, kalau kami di Islam, Bu, kalau ada orang ngaku-ngaku agama Islam tapi tidak menuhankan Allah, itu tidak kami katakan dia Islam. Nah itu Ya, diurus, diproses melalui jalur hukum. Itu kami proses. Karena apa? Karena kami tidak mau ada orang menghinakan Tuhan kami. nah, Ngaku Islam. Nah, terus ada lagi kalau misalnya di dalam Islam, kalau katanya dia tidak Nabi Rasulullah tidak diakui, Nabi Muhammad tidak diakui, itu bukan Islam. Itu pun kami akan proses, Bu. Karena kami juga tidak mau Nabi Muhammad dihinakan, ngaku-ngaku agama Islam. Nah, ini nih maksud kami nih, kalian ini kan Kristen. Iya kan? Nah, seharusnya kan kalian itu memproses orang-orang yang tidak mempercaya Yesus. Sekalipun Yesus itu katanya, kalau katanya Yesus itu bukan Tuhan, wajar, gak usah diproses. Memang banyak. Ini Yesus bukan Tuhan, Yesus juga bukan utusan. Dia tidak ada, hanya tokoh fiktif. Nah, kalian kan sebagai seorang Kristen harusnya memproses ini orang. Nah, itu loh, Bu. Nah, silakan tanggapin. iya, itulah makanya saya bilang ada banyak hal yang disalutkan di antara orang Muslim. Dalam hal itu mereka cepat. Kalau di orang Kristen masa bodoh banyaknya. Nanti kalau dibilang kenapa, nanti alasannya biarlah urusan Tuhan itu. Waduh, terus kau kerja itu ngapain? Semua kau suruh Tuhan. Emangnya Tuhan itu jadi mucikarimu gitu, jadi pembantumu gitu? Alamak, mulut tuh. Ya emang begitu, orang Kristen banyak menjadikan Tuhan Yesusnya jadi pembantunya, bagiannya Tuhan, urusan Tuhan. Biar Tuhan yang mengampuni, biar Tuhan yang berurusan. Lah terus kok ngapain ada di situ, dibayar pemerintah kerjamu, kan begitu. Nah, maka saya sendiri udah capek kemarin 2 hari berkeliling, saya di PHP sama mereka dari hari Jumat. Bu, datang nanti hari Senin, tinggal ambil berkasnya nanti ya gitu. Karena orangnya itu pada belum ada. Oke, saya datang hari Senin, itu seharian juga tuh, hari Jumat seharian, hari Senin seharian. Tapi ketika saya datang banyak banget alasannya. Yang dibilang saya harus bikin surat ke sinilah, ke sanalah, terus saya nanti ujung-ujungnya ke dia juga. Terus saya bilang, kenapa saya nggak langsung ke sini aja, Pak, gitu. Karena nanti pun kami akan mengkoordinasi ke wilayah dulu, Bu. DKI Jakarta, dia bilang begitu. Tapi Pak, saya udah terlanjur datang, jangan dong saya datang sia-sia. Kemarin hari Jumat katanya tinggal ngambil. Ini biar langsung saya kantor polisi gitu. Terus dia bilang harus ke sana gitu. Tapi kan ya udah saya dapat. Tapi kan saya udah dapat statementnya dia gitu. Iya, saya juga kadang bingung sih. Apa sih tujuan mereka ini? Kok sampai segitunya gitu ya? Mengaku ini, mengaku itu, dan banyak sekali. Saya aja kadang bingung nih. Tujuan mereka itu, ayolah kalau mau berdiskusi, ayo kita diskusi gitu kan. Tapi janganlah satu diskusi karangan. Diskusilah sesuai tertulis dalam Bible, jangan di luar daripada Bible. Terkadang kalau kami nih ya berdiskusi nih ya Bu, banyak sekali mereka itu asumsi diri sendiri, pendapatnya. Nah itu. Dan tadi saya mendengar bahwa Ibu Jensen ini sangat tidak setuju dengan LAI. Apa yang membuat Ibu Jensen keberatan dengan LAI? Kenapa? Banyak lah. LAI kan jelas terjemahannya kan banyak banget kesalahan. Wis, jujur amat. Betul. Saya suka dengan orang jujur gini. Jadi ya kalau ada orang-orang tungtung itu selalu menyerang Islam, bilang, "Oi, kalian dasar kalian umat terjemahan." Lah kau sendiri umat terjemahan. Kan gitu. Kau sendiri umat terjemahan. Berapa kali LAI itu revisi, sebelum LAI jadi penerbitnya juga itu kan ada penerbit yang lain. Ya nggak usah ngatain orang terjemahan kalau kau sendiri terjemahan.
Aku bayangkanlah kan Bu, astagfirullahaladzim. Aku bayangkanlah ibu berdiskusi, gak usah lah jauh-jauh. Istilahnya berdiskusi sama saya. Ibu boleh lihat di bawah itu bakalan menyerang ibu. Lah ini udah 43, biasanya nggak pernah banyak tuh. Oh itu karena ada saya di sini. Nah iya, terus ada saya juga di situ. Makanya membahas ini, jadi dikira berantem kali kita. Oh, saya mau ya Ibu Jensen ini kalau kita diskusi nih, pasti di bawah itu menyerang ibu. Pasti ibu diserang habis-habisan. Wah kamu bukan pendeta, wah kamu bukan ini, wah kamu bukan, pasti. Karena apa? Karena ibu tidak setuju dengan LAI, sementara mereka setuju dengan LAI. Bu, udah dari dulu saya dikatain bukan pendeta, dibilang penyusup dalam pendeta, dibilang saya Islam, udah dari dulu itu. Kata ya, karena saya membuka aib gereja kekristenan lah, saya bilang, kenapa aib? Terus kenapa kau simpan busuk-busukmu? Kan bukannya jemaat itu Tuhan yang membawa ke sendirinya, bukan karena kekuatan kita lah. Kalau memang orang itu memang akan menyembah Kristus, tanpa kau sok-sok bagus pun orang itu akan datang sendirinya. Walaupun kau busuk misalnya, dia mau orang busuk, tapi kalau orang sana memang kau benar dilihat Tuhan dan ini memang layak diselamatkan, akan selamat lah. Kenapa kau simpan busukmu? Kan itu saya bilang. Ya begitu. Ngapain? Jarang sekali loh Bu Jensen itu, Bu Jensen jarang sekali ada pendeta-pendeta yang jujur, itu jarang. Karena kalau ada pendeta yang jujur pasti akan dekat dengan Islam, dan Kristen-Kristen lain tidak suka dengan itu. Mereka tidak suka ada pendeta setuju dengan Islam, bahkan berteman. Mereka tidak setuju, malah akan dikatakan, udah kau mualaf aja, ngapain kau di Kristen, ngapain kau jadi pendeta, udah mualaf aja kau, kayak gitu. Nah iya, mantan saya yang Tung-Tung aja ngomong begitu dulu waktu kita ribut. Udah kau jadi muslim aja, kau mualaf aja kok, karena dilihat saya duduk-duduk sama orang-orang muslim di Komal Muslim. Lah saya di Komal Muslim saya bisa tidur, di Komal orang itu pecah kepala saya lebih enak tidur. Itulah Bu, kami ini contohnya kita berdiskusi lah kan, kita berdiskusi bertenggang urat kita ini kan. Nah kalaupun kita nanti ketemu, paling Bu ayo makan nasi goreng, kita nongkrong, kita ngobrol, kita ini malah kita bahas, mau tengok deh itu, tengok ini, malah kita happy. Tapi mereka yang panas gitu loh. Coba. Tahu nggak itu, tahu Julius nggak? Julius memang begitu mereka. Tahu itu kontennya kayak apa sih dulu itu, membahas saya, sadis banget tuh judulnya. Si Julius ini memang kurang ngajar, dia tuh udah kayak gitu kan, bukan dihapusnya, dia menikmati dapat uang dari sana. Cuman kan kami masih bisa kopdar, makan lagi kan, dia yang terakhirin, tenang aja Kak, aku dapat terakhir ada uangku, katanya. Gaya kali, iya dari konten kau, katanya. Kurang ngajar kau gitu. Jul, ingatlah Jul, aku punya keluarga, kau nggak bergetah kali mulut kau bahas aku situ. Bilang, kakak kan tahu itu cuman konten Kak, gimana kau, aku bilang gitu. Nah aku udah. Kalau boleh tahu Ibu Jensen ini suku apa? Saya Batak. Baru apa? Baru Siombing aku. Biasanya Siombing perbada loh. Katanya, tapi saya paling nggak suka berdebat. Saya malas berdebat. Siombing si laban tak soit perbada. Tapi cantik-cantik kan? Cantik-cantik ya, kan? itu kuakui. Aku Sinaga aku. Oh ya ampun, baru Sinaga ternyata orang Batak juga. Edak lah ya. Iya, Sinaga lo garang. Oh iya, Sinaga. Iya, ada pernah guruku namanya Ibu Herto Sinaga, sampai sekarang sampai dia udah mati, gelangku dari Kalimantan, nggak dibalikkannya. Ampun, dari SMA. Tapi Sinaga ini terkenal orangnya kalem, baik, tapi sekali perbada memang. Paling jingat. Di mana kampung Kak? Di mana kampung Ibu? Kalau saya lahir di Medan, besar di Jakarta sama di Jawa. Lebih sekarang di Jawa. Kampung berarti mana kampung? Kampung orang tua? Kalau kampung orang tua sih ya di Medan kampungnya. Tapi kalau kampung saya Medan orang ya. tua di Jakarta. Kalau saya pulang Medan mana? Ih, jangan dong.
Enggak, kan luas. Sebutkan satu itunya aja, luas kan? Medan mana? Oh, di Medannya, di Medannya. Iya, mana Medannya? Banyak Medan Binjai kah? Hah? Oh, enggak, di Medannya. Binjai kan bukan masuk Medan, walaupun dibilang Medan. Di mana? Amplas, aku Amplas, Baja 5. Oh, ini dekat apa? Daerah Simpang Pos. Wah, yang mau ke Sidikalang, ya. Oh, udah ada tahu. Jadi Jauh kali ke ibu Sidikalang, berarti tapi bisa lah ke sana, bisa lah lihat sana. iya, kan kalau kita mau ke Sidikalang dari Simpang Pos ngambil mobilnya. Iya, tapi Sidekalangnya masih jauh lagi dari Simpang Pos. Iya masih lah, 7 jam perjalanan. Makanya. Maksudku kalau mau ke Sidikalang ngambil mobil dari situ. Mas, 7 jam lagi perjalanan. Jadi Iya. udah lama jadi pendeta. Kalau boleh tahu umur Berena manggil. 44. Tapi saya bilang Oh, 43 manggil aja. ibu laku, ya, ibu. Jadi udah lama jadi pendeta. Udah 2007 di penggembalaan. Wah, berarti 13 tahun 17 tahun ya? Iya. Iya, weh, waduh, udah berarti banyak. Nah, selama di perjalanan menjadi seorang pastor, seorang pendeta 17 tahun. Ngomong-ngomong, kenapa pakai pastor? Bukankah itu laki-laki Katolik? Enggak, itu makanya saya bilang pastor itu kan dari kata pasture, bahasa Latin. Nah, itu artinya gembala. Dan itu waktu itu bahasa yang disematkan istilah yang disematkan kepada pendeta atau pemimpin jemaat orang Kristen. Kalau orang Katolik itu yang ini bicara soal negara barat ya. Nah, kalau orang Katolik itu dia pakai frater atau father. Jadi father atau frater kalau di Indonesia. Bukankah frater itu calon pastor? Bukan, itu bruder. Kalau mereka sudah jadi pendeta, mereka itu frater, bukan pastor. Enggak ada istilah pastor di gereja Katolik. Nah, karena gelarnya sendiri pun FR, BR, itu. Kalau PS itu hanya pendetanya orang Kristen. Nah, kami kan kalau dari gereja GBI itu kan karismatik kan, itu aliran Pentakosta kan dari luar negeri, dari negara barat, ya kan, dari Amerika. Yang waktu itu kebangunan rohani di sana kan, itulah gerakan revival namanya. Itu terus akhirnya ke Asia, terus ke Indonesia lah termasuk lah. Jadi ada istilah itu di kalangan-kalangan orang karismatik biasanya seperti Pastor Andi Simon, Pastor Debbie Basir, Pastor Sarah Antoni, Pastor Jonathan Setiawan, Anita Setiawan. Nah, kayak gitu. Kalau pendeta itu kan, aku mau nanya nih. Lanjut. Kalau pendeta itu kan gelar-gelar yang dipakai ini, istilah yang dipakai di gereja-gereja suku seperti HKBP, gereja-gereja daerah, Papua gitu, PDT itu. Aku mantan GKI. Oh ya, GKI apa ini? Ya. Gereja Kristen Iman. Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Wah, itu kan alirannya keras. Oh iya, keras sekali. Saking kerasnya mualaf aku. Gak berlaku sama Ibu Esther, gak berlaku Ulus. Ulus itu iblis. Weh, ngeri tuh. Iblis Ulus. Nah, bahkan itu kalau bukannya iya, tapi itu sebenarnya gak salah paham loh sebenarnya itu. Saya tahu juga ceritanya kan, pendetanya sekarang itu Gideon kan sahabat saya, itu istrinya itu sahabat saya loh, itu si Popi. Masya Allah. Iya. Jadi karena Ibu Esther ini dulu menolak tentang ulus, dia mengatakan ulus itu iblis. Siapa yang pakai ulus adalah memakai iblis. Lah kalau Ibu ditolak waktu itu sama Ibu Tanjung atau Ibu apa. Jadi akhirnya tidak membahas lagi tentang ulus. Iya, itu Pak Munte Gembala Sidang. Iya, sudah mati. Kalau sekarang kan jadi anaknya yang pegang si Gideon. Iya, si Gideon. Woi, dulu itu pendeta Gideon ini, woi ganteng. Ganteng, karismanya itu ya. Dulu sebagai pendeta itu, woi. Jadi kalau ada KKR itu, kami tuh KKR itu ya Sabila, mudah-mudahan bisa salaman sama Pak Gideon gitu ya. Tapi akhirnya ya itu Allah memberikan saya hidayah, dan hidayah itu saya ambil. Nah, ini pertanyaan saya tuh, Ibu Jensen.
Selama Ibu Jensen menjadi seorang pastor, selama Ibu Jensen menginjili, apakah ada orang yang murtad dan berapa orang? Silakan. Yang jemaat saya yang murtad, nggak ada. Oh, Yang di bukan bawah maksudnya, maksudnya orang dari agama Islam pindah ke tempat Ibu, kan bahasa kami murtad, gitu. Oh, dari Muslim ke Kristen ada. Kristen atau agama lain pindah ke Kristen, masuk Kristen gitu. Ada. Tapi lebih kebanyakannya sih Buddha ya, Buddha. Oh, Buddha masuk Kristen. Oke. Itu. Ya itu jauh lebih baik daripada dia menyembah patung, ya kan? Karena saya dulu kan sambil melayani kan saya juga siaran ya. Jadi dari zaman kuliah saya siaran, terus jadi pelayanan juga, jadi hamba Tuhan juga saya tetap siaran. Nah, jadi pendengar saya itu kan pas kebetulan saya membawa siaran acara Mandarin dan Korea. Orang-orang Cina itu kan suka lagu-lagu itu, jadi akhirnya ngefans, diundang ke rumah makannya, ke restorannya, nggak bayar, foto-foto, macam-macam gitulah, ngobrol, akhirnya nyaman, cocok, suka. Nah, akhirnya tanya-tanya, kok enak ya kalau ngomong, gitu kan. Dulu aku dipanggilnya Cik Mita, karena dulu belum nikah kan, Cik atau Cik Mita gitu. Terus ya saya nama artis saya kan beda, nggak saya samakan dong dengan yang ini. Iya, kan? Ada berarti ini berarti artis nih ya. Ya dulu kan di entertain. Berarti Ibu Jensen ini kayak yang dimaksud Ibu Pastor Sarah, saya nggak tahu ya Pastor Sarah apa. Cuman kan selalu dikatakan Pastor Sarah. Berarti Pastor Sarah ini kayak yang dimaksud oleh teman-teman yang mengatakan bahwa si Kezia itu ada hubungan dengan pendeta apa itu, lupa. Ibu ya berarti orang yang dimaksud, bukan? Iya, saya yang lawannya dia, yang difitnah sama dia. Akhirnya kita ketemu juga. Saya penasaran loh, pendeta Sarah yang mana? Sampai saya datang masuk ke roomnya pendeta Antoni kan. Enggak katanya. Saya sampai bingung, pendeta Sarah yang mana yang ngomong? Yang ibu juga yang mengatakan bahwa tentang Ferguson, tentang si Agatha istri simpanan ya? Bukan Agatha. Itu si Niken dulu yang menyerang Islam, istri simpanan. Kalau si Agatha ya itu kufu-kufu malam. Kufu-kufu. Pantes dia open BO. Iya, itu juga dia ngapain selangkangan loh. Astagfirullahaladzim. Pantes karena saya curiganya gini, Bu. Kalau kita curiga ya sama orang yang suka yang kayak gitu. Itu biasanya berapa sih harganya? Mohon maaf ya, misalnya harganya 100.000, dia dapat 100.000. Nah 100.000 itu kadang 3 hari gak dapet tamu. Jadi 100.000 di 3 hari tuh. Makanya aku tengok badan dia tuh kayak tulang sama kentut, tinggal tulang sama kentut gitu. Dan pernah merokok juga kan di depan ini camp waktu dia debat. Dan ibu, berarti pendeta Sarah ini yang mengatakan si Kezia mengirim foto ya, sama pendeta sama siahaan tulang saya. Parah. Terus ibu yang mengatakan bahwa si Ferguson sama si Kiamat tusbol ya? Iya. Tapi parah. Kan mereka tanya apa benar itu, iya, karena memang sudah di bagian pendidikan itu kan. Tapi sebelumnya kan sudah ada viral juga itu. Tapi kan saat viral kan orang pengen tahu kebenarannya, apa benar apa cuma. Iya, saya juga pengen tahu gitu loh kan kebenarannya. Ceritalah ke saya. Saya juga pengen tahu. Pantesan. Terus Bunda Hesti, yang suka-suka oi. Kalau mau cerita tuh gabung sama saya nanti. Kita bikin siap. Komal privat bertiga. Oke, siap. Jadi Ibu Sarah ini yang mengatakan bahwa itu loh Bu, apa tadi, lupakan gara-gara diganggu sama hostnya, lupa mau ngomong apa, baluap juga deh nih. Apa? Itu Arjuna. Diganggu aku jadi lupa aku tadi mau ngomong apa. Mengenai si Ica yang suka keluar masuk hotel gitu ya. Sama. Putri Sion juga kan yang mengungkap bahwa dia tidak pernah dia memang
lahir Kristen kan itu saya. Dulu kan mikirnya kan murtadin, ngomongnya murtadin gitu, saya bongkar di tempat Julius. Ternyata Kristen ya. Iya. Ternyata Kristen ya. Iya, dia akhirnya ngaku kan. Ngaku, saya nggak pernah ini mengaku padahal dia bohong kan. Selama ini kan dia ngaku-ngaku murtadin. Bahas-bahas Islam. Tapi bilang lah ya Bu Jensen, tengoklah. Ya kan, dia ngaku-ngaku dia pernah Islam. Alai bohina pe sira bea itu bere. Ya memang iya. Dan ada Islam semua nih. Dan lagi gini. Saya keluar juga sudah kan, bahasa Yunaninya ini. saya juga kan udah bilang dari awal waktu bahas dia, ya kan di tempat Julius juga di tempat saya taruhan. Dia tidak akan melaporkan laki-laki itu, tidak akan, karena dia sendiri pun tahu. Mana suka sama suka, lucu kok. Iya. Suka Dia sama pun, suka loh. Iya, karena memang dia pun cewek gituan, nggak benar yang hobi keluar masuk orang. Dia pun cewek murahan. Cobalah ya, aku contohkan lah diriku. Istilahnya berhubungan lah, aku bercinta lah, aku satu malam sama Eri Bobo. Aku melakukan suka sama suka. Nggak mungkin aku laporkan si Eri Bobo, orang aku suka juga kok. Iya, makanya. Tapi kan dia playing victim. Dia bilang sama orang saya udah pengacara dan lain, mana kan gitu. Nggak ada kan sampai sekarang. Tapi kan Bu, hilang. Iya, dia katanya diperkaos, dikasih minum Amer, katanya begitu. Itu ceritanya beda-beda. Ceritanya beda-beda. Kadang dia bilang juga dia sama-sama ke hotel, orang itu udah mabuk tadinya di sana minum minuman, terus ada sebentar dia bilang dia datang sama-sama, tahu-tahu terus dicekokin minuman. Mana ada ceritanya datang ke hotel sama, ih cantik juga kau lah. Tidak aku bilang loh, Boris Sinaga cantik-cantik, nggak usah perbada Ibu Jensen di sini, itu fakta. Iya tahunya aku. Boris Sinaga cantik-cantik, jangan ada yang membantah itu fakta, kenyataan itu. Dengarkan dulu, aku kalau bahas-bahas kayak ginian langsung on cap aku, karena salaman dulu. Salaman kita, tos lah kita kecemara salaman, tos, siombing, tapi mama tiriku siombing loh. Oh ya? Dia siombing apa dia, Batoruan. Jadi umurmu berapa jadinya? Masih muda, aku jauh, aku di bawahmu loh. Berapa? Enggak, beda 5 tahun kita, aku 39. Oh iya, bisa. Tadi berapa umur Ibu? 44 ya? Panggil kakak aja lah, kakak aja. Udah manggil kakak aja lah, 2 kali kok aku panggil Ibu. Ya udah. Cerewet kali. Ampun, dikira kita berantem loh di antara bapak-bapak ini. Biarin aja. Nah, biarin aja dikira orang ini kita berantem, bodoh kali. Jadi patung berhala orang ini. Ini gara-gara ini. Tengoklah Kak, biar kau tahu Kak, si Ica itu munafik, dia gak mengakui kalau dia itu suka keluar masuk hotel. Dia katakan, aku masuk ke hotel karena aku suntuk. Ku bilang lah kan, kalau lah suntuk, kalau lah dia suntuk ya kan Kak, kalau lah dia suntuk, pergilah dia ke gereja ya kan. Iya kan, ini masa kesuntuk dia ya kan. Jadi dia gak mengakui kalau dia open BO juga. Tohodo kan Kak, dia open BO juga kan. Iya open BO memang, tengok aja itu teteknya itu dioperasinya, kurasa kami aja berpikir teteknya dia besar kali sekarang kayak orang baru melahirkan. Dulu kecil ya. Wah Ica, dengar dia Ica ya. Mungkin untuk demi pelanggan kan dia kayak gitu, biar dapat pelanggan kan dipuaskan. Tapi kalau kegedean susah lah Kak. Kalau kegedean terpaksa lah tangan yang satu megang yang satu gitu. Tapi bagus juga kayaknya. Yang standar aja. Tapi bagus yang standar kan loh. Kayaknya bagus juga loh kalau kok bagus dari mana? Dengar, kalau standar itu satu megang satu ngocop ya kan. Ini enggak. Kalau besar 2 tangannya megang kan, jadi gitu. Enggak bagus. Aduh. Tapi pernah aku kan apa namanya, kuliahku yang pertama kan teknik kimia, pernah juga dulu kepikiran membesarkan loh. Tapi enggak jadi. Enggak usah pala kau besarkan, kau usah gatal kali kau. Apa pula kau usah besarkan? Gatal kali kau. Wah, udah segitu aja. Dulu waktu umur 17-18 tahun kan masuk lab itu. Iya, mau membesarkan itu payudara dulu.
Lagian besar-besar kali pun yang diocok, anak yang ngocok, laki yang ngocok. Kalau dia kan laki orang yang ngocok, jadi wajar besar. Gak usah pada ikut-ikutan kau, gak usah katal kali kau. Gak dengarkan aku dulu, mengkibah dulu kita. Seru ini kalau bahas kayak ginian. Menjiwai sekali bertanyaannya, Bah. Minta Benar. Natural ya, dapat gitu, penjiwaannya dapat. Hesti dengar, udah mau sampai 100 yang nonton ini loh, kok ngeri kali. Ini karena udah open cam aku. Ini karena udah open cam aku. Jadi udah mau 100 penontonnya. Kau dengarkan aku dulu. Udah, jangan kau pedulikan yang nonton ini. Kau dengarkan aku. Jadi tengoklah Kak. Jadi diam dulu kok Ahmad. Jangan sampai kusungguh nanti pos di sepak kau. Diam kau. Udah. Diam kau, mute-kan dulu si Ahmad itu. Udah, dengarlah kan Kak. Mereka kan udah diskusi. Kutanyalah dulu kok Kak. Diskusi dia kan, ini Yesus begini, tapi ininya dijual, diobral. Macam mana? Dia membahas Yesus, ininya pun dijual. Cobalah kau tanggapi deh itu. Makanya jangan diamkan semua, jangan sampai host kesuruh. Biarkan kali ketiga, host tenangkan mereka host. Nah, lanjut Kak. Makanya tahu nggak? Sudah kunyit semua. Makanya tahu nggak? Itulah kenapa mereka benci banget sama aku, karena ada kalimatku begini. Mereka sebut mereka lonte gereja, ya kan, sok bahasa amat, tahu-tahu ngelonte dalam gereja. Gitu, sok pelayanan tapi sembunyi dengan topeng, mimbar dan penginjilan, pada lonte gitu. Jadi sebelum bahas agama, apalagi nyerang agama orang lain, perbaiki dulu dirimu, stop ngelonte. Nah mereka marah. Itu dia. Tapi gini loh Kak, bukankah mereka mempraktekkan Kak? Mempraktekkan tertulis dalam Bible yang si Oholiba, si Oholiba. Siapa Oholiba ini kau nih? Ezekiel 23 loh, si pesundal si Oholiba bersundal pada zamannya. Pelanggan pertama. Aku pernah satu Bible itu kau gak tahu. Jangan sampai Pelanggan datang di rumah kau ya. Yang mana? Aku Bible sendiri pun gak tahu si Oholiba. Pengalaman. Udah. Dulu aku buka dulu. Aku nggak ngerti si Ohwa. Aku malah. Astagfirullah. Jekyll 23. Pelanggan pertama loh. Pelanggan pertama. Jekyll 23 si Oholiba bersundal pada zamannya. Mereka mempraktekkan loh Kak. Aku belum mempelajari tentang ceritanya, kronologisnya kayak apa. Tunggu dulu, dibuka dulu itu. Kau jangan bikin malu adekmu ini ya Kak ya. Bible pun kau nggak tahu ya Kak. Jangan kau bikin malu adekmu ini. Bukan nggak tahu, gini loh. Kan orang kan harus tahu dulu ceritanya. Jadi biar ku bacakan gitu. Tetapi gini loh, mereka bukan mempraktekkan, tetapi mereka salah menafsir tentang yang ini loh. Sekali selamat, bukan sekali selamat. Kan mereka menganggap bahwa kasih karunia itu udah Yesus itu mati disalib, terus mereka dosanya diampuni kan begitu. Jadi mereka punya konsep begini, sekali selamat tetap selamat, ada gitu. Jadi gereja ini pun punya beberapa aliran dalam hal pengajaran ya. Ada yang fundamental, ada yang injili, ada yang liberal. Nah kalau fundamental ini kan yang modelnya tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi yang dituliskan itu harus dilakukan katanya, tapi kan cuman teori. Faktanya kan tidak ada. Tapi dilakukan loh Kak. Kan tadi tampar pipi kanan, keluar pipi kiri. Buktinya dikasih mereka ininya. Bahas di agama. Itu dipraktekkan loh. Cuman aku yang nggak tahunya harganya. Aku surga nggak tahu harganya berapa dia. Kayak sudah dibilang pipi bawah sama pastor, pipi bawah. Cuman memang aku tengok aja lah si Kiai Murtad sama si Putri Sion. Kan mereka mempraktekkan bila pipi kanan dipikiri, bila pipi kanan ditampar, maka aku kasih pipi bawah. Betul itu. Tepuk tangan. Betul itu. Itu ajarannya kan? Aku bilang ajaran kasih. Kalau aku bilang itu karena memang Sofiatul kan memang ya, aku sampai lupa packing loh. Terus kalau Sofiatul kan memang udahlah nanti mana kau packing itu, gak usah pala ku bantu kau packing, ku bantu kau dalam bayangan cepat nanti selesai. Udah, gak usah kau pikirkan itu. Udah
Kodam aja nggak sanggup membantu. Ngeri kali. Nanti ku bantu dalam doa. Kalau si Sofiatul itu kan ada nanti-anteknya kan SJJ dan yang sudah terpapar dengan ajaran setan kaum Illuminati. Illuminati itu kan ritualnya memang free sex dan itu melakukan hubungan seksual sesamanya, sesama anggota, berganti-gantian gak masalah. Jadi jangan heran ketika melihat mereka, di antara mereka, kalangan mereka ya akan begitu beritanya, gitu. Tapi karena begitu nikmatnya yang mereka lakukan itu, sehingga saking nikmatnya mereka terbawa suasana dalam berdiskusi. Begitu. Jadi kalau menurutku Kak, mereka itu berdiskusi menutupi topeng mereka itu. Ya itu memang menurutku. Memang iya. Makanya saya bilang ya bahwa mereka ini orang-orang yang tidak mendapat tempat di dunia nyata. Jadi orang-orang haus pengakuan, jadi seperti itulah mereka Nah, kalau aku nggak sependapat dengan muka, nggak sependapat. Kalau menurutku apa yang mereka lakukan itu supaya mereka masuk surga di luar, di Matius 21 nomor 31, pesundal mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi makanya mereka pada jadi pesundal. Itu pernah saya bahas sama mereka itu. Kalau mereka pakai ayat itu saya bilang itu pesundal yang belum pernah kenal Yesus. Tapi kalau udah kenal Yesus tetap bersundal, mati juga kau ke laut sana, neraka sana. Kan gitu. Oh, gitu. Ya iyalah, itu ya kan mereka nggak paham itu. Makanya kebayang nggak kalau saya harus meladeni diskusi dengan orang tolol begitu? Ya nggak mau. Ya nggak mau lah saya merendahkan level saya. Makanya saya nggak pernah mau ada di komal-komal mereka yang jangan kok masa nggak aku nggak setuju kok diskusi sama pesundal nggak nanti takutnya kok ikut-ikutan pula kayak mereka nanti di DM Kak aku open BO sekian dong kakak mau gitu jangan dah pantas ya usah ikut-ikutan. Kalau si Ica itu yang sebelasnya 3 liter, sebelahnya lagi yang kanan 4 liter ya, kok gini? Karena aku curiga gini Kak, kalau aku tengok wajah-wajah mereka itu, ada wajah kita itu Kak, ada wajah kita itu cantik, ya kan, cantiknya itu ada kalau kita kebanyakan dalam berhubungan atau disedot gitu. Itunya, itu wajah itu beda Kak. Turun kan, iya, aku tahu. Jadi kecerahan, itu yang paham seperti itu kita yang sebagai wanita yang sering kalau dibilang psikolog juga boleh. Jadi aku pun tengok wajahnya si Putri Sion, si Ica, si Agatha, tidak ada kecerahan karena terlalu banyak sperma yang dikeluarkan sehingga membuat dia tidak tercerahkan. Iya kendor. Iya serius. Bisa dibilang mama banget ya, mama banget kan. Tapi kalau si Ica kulihat tetap stabilnya yang kiri 4 liter, yang kanan juga 4 liter. Beda. Coba Bikinya. Theodor. Beda. Coba kau lihat dia kalau bergoyang atau bergeser tempat duduknya. Dia kan apa itu? Agak lagi. Bang Hendra, Bang Henry, udah ini. Oh ya Toretto. Saya nggak kenal. Jadi gini Kak, turun Bang. Di sini 18 tahun ke atas Bang. Ngeri kali kau itu tengok ada 102 orang nonton. udah tenang aku Kak. Pokoknya yang di bawah itu, yang kalau aku di sini penontonnya mau 300, nggak akan ada yang di bawah menghujat kau. Tenang kok. Siapa berani menghujat kau, aku bantai orang di bawah. Kalian di bawah sekalian ya. Tenang kok Kak. Pokoknya beberapa udah santai aja kok. Jadi gini, ya. Pokoknya mereka itu awak enggak gagal fokus. Lipstikmu itu bagus sekali. Merek apa? Warna apa? Orange ya? udahlah ini di Jakarta Dapi. ADM lah. Aku kan lagi di Jakarta. Coba. Iya dah. Produknya Bella Shopee loh. Bella. Iklan dulu. Iya, Bella Shopee yang artis. Bagus warnanya, aku suka warnanya. Bagus loh. Harganya pun bagus. Kok jadi bahas lipstik kok Kak? Enggak, karena aku suka loh lipstikmu. Makanya aku bilang kau tadi ngomong itu. Jadi lipstik pula kau bahas. Jangan sampai aku beli ya. Udah, tenang. Warnanya itu warna kayak dibilang warna bibir enggak. Dibilang warna pink enggak. Orange ke peach. Iya bagus. Koral ya. Oh, warnanya Ya, koral. pokoknya tulisan warnanya koral. Nanti kau belilah 12 kan? Kau kirim mamaku 7 sama kamu 5. Ngeri kali korupsi kok ya.
Kok korupsi? Itu morotin namanya, morotin. Lanjutlah Ya kok pendeta? Aku jemaat biasa. Iya kan? Kasihanilah jemaatmu, bukan pendeta dikasihani. Cemana? Oh gitu. Istiqdah. Ajaran kasih praktekkan. Ya nggak diporotin juga lah. Baluhan juga ini loh. Ajaran kasih harus kau praktekkan. Udah lu. Mau nanya. Aku jam 5 turun kau ini. Aku udah dari tadi lo mau Bising kali pun kau. Dia di bini orang di luar sana jam 6 aja dia baru mandi. Jam 6. Ini baru jam 5 udah gak salah sekali. Tenang dulu. Selesaikan dulu obrolan kita ini. Aku mau packing, bukan mau mandi, packing. Nanti ya itu dia mandi kau dulu, nanti turun jam 6 mandi terus packing. Nggak usah lah. Lagian kau packing besoknya mau kau kirim, banyak kali ceritamu. Aku berangkat subuh loh, berangkat subuh aku. Masih ada lagi waktu mau turun jam 6, masih ada waktu mau 7, 8, 9, 10. Aku 2:30 udah harus berangkat, 2:30 jadi bangun aku jam 1:30 atau jam 1. Jauh kali bandara, jauh kali rumahmu rupanya ke bandara, mesti kali 2:30 kau berangkat. 1,5 jam aku, 1,5 jam bendara, 1,5 jam. Maka dia pindah dekat-dekat Tangerang sana, dia gak jauh kali ke bandara. Oke, coba lah kau. Udah tenang kan. Jam 1 aku harus udah bangun. Packingmu jam berapa? Malam lagi aku nggak bisa tidur nanti. Banyak kali rupanya barang mau dibawa. Iya banyak. Jadi mau paling BH, kolor, baju, celana itunya. Masya Allah. Bajunya banyak. Paling. Kau taruh BH kau 5, kau taruh kolor kau selusin, apa lagi? Tasku travel bag yang kecil loh. Sepatu 2 pasang. Repot kali. Sendal sepasang. Blazer 2 pasang, 2 setel. Aduh gimana lagi tuh? Tas ada 3. Coba. Lagian dari tadi kau ngapain? Kau baru sibuk kau mau packing. Dari tadi kau mau ngapain? Dari tadi coba dulu. Lanjut dulu tentang si Ica tadi. Si Ica itu si Ica. Aku udah mana ada 4 jam? Aku baru 1 jam. Mana ada 4 jam? Aku baru 1 jam di sini. Aku udah dari tadi loh, udah 4 jam aku dari jam makan siang. Mana aku tahu? Aduh Tuhan. Iya mana aku tahu? Aku baru nengok, baru muncul. Salahmu lah gak ngabarin aku. Apa mau kau tanya cepat lah, udah 7 menit lagi nih. Kau nih. Yang tadi tentang si Ica tadi. Ya si Ica tadi. Aku Tengok kak, kau kan bilang mereka kan kakak bilanglah mereka begini-begini. Kau nggak takut kau diserang kak? Udah sering aku diserang, terlambat nasihatmu loh. Terlambat, nyanyilah kalau gitu. Terlambat sudah ku menasehatimu. Salah kau terlambat kenal sama aku. Padahal aku terkenal aku di TikTok ini. Kau tanya aja di bawah itu siapa aku. Coba, kau tanya sama mereka aku siapa. Iya mana lah ya kan, awak pun jarang-jarang loh nyangkut-nyangkut. Dia gak tahu dia siapa aku, apa arah ini. Jadi tengoklah, dengarlah kak. Nah mereka itu pasti menyerang kakak, dibilangnya gini, kau pendeta, masa pendeta kau ngapain jemaat kayak gini, tugas kau cuma ke khotbah, gak usah kau ikut campur jemaat, pasti kayak gitu kan. Ya seperti itu, bahkan mereka mengatakan aku yang pesundal, padahal ketika aku bilang dia pesundal, dia bilang, tengoklah pendeta, mulutnya kok begitu, nuduh orang pesundal. Loh, kau kan mengatakan saya duluan pesundal, ku lemparkan itu, terus salahnya di mana? Jadi kau harapkan kau lempar tai, aku nggak melempar tai, gitu kan? Kau lempar tai, ku lempar balik lah taimu, ku bilang gitu. Ya kan? Lain kali kalau kakak diserang panggil aku, karena satu pun diantara mereka gak ada yang berani sama aku. Gak ada yang berani, apalagi si Ica, mana berani sama aku. Iya bagus lah. Karena kalau sama orang itu aku ngomong, aku langsung praktekkan, woi open BO, kejar-kejar mereka. Karena memang faktanya begitu, dia udah malu. Ya, maunya kan kalau ngomongnya gini kan, open BO, mereka mungkin nggak kejar-kejar. Tapi kalau aku ngomong nggak, Ica open BO, kejar-kejar dia. Iya. Alasannya, kok terlalu vulgar katanya. Kok vulgar orang kenyataannya kayak gitu? Karena aku pun curiga kak. Jangan-jangan dia gara-gara ketahuan repressing kok ke hotel. Tapi di situ kan ya orang kan cerdas lah, repressing kok ke hotel.
Tapi Kak dengar Kak, apa gara-gara ketahuan di Open BO makanya ditinggal lakinya dia Kak? Cica. Enggak, oh iya. Tapi kan lakinya pun yang mana? Orang lakinya juga nggak jelas yang mana. Wah, nggak jelas lakinya. Waduh. Tanya Berarti ya teman-teman. Statusnya aja pun kan dibilang cerai juga enggak. Dibilang cerai enggak, cuma digituin aja. Waduh. Teman-teman dengerin ya, si Ica, Putri Sion, si Agatha. Wah, ternyata mereka mempraktekkan JKL 23 satu perikop. Ternyata mereka ya kalau nggak Open BO nggak makan mereka. Wih, mereka selalu katakan aku janda gak laku Kak. Dikatakan selalu aku dikatakan janda gak laku, janda laku, gak laku. Ya kan lebih baik aku janda gak laku Kak. Ya iya, sama saya juga dikatain begitu. Saya bilang, loh, justru bagus lah. Memangnya saya janda liar kayak kau. Masa saya terus janda terus menggatal ke laki-laki lain. Lagian saya dulu dibilang karena lama sendiri kan LDR lah dulu sama mama. Sama berarti kita sama-sama janda. Parah kali kau. Wah. Kok bisa sama janda pula kita? Oh ini pun, aduh. Jadi berapa tahun kakak janda? Kalau janda ditinggal mati sih sudah 2 tahun. Tapi sebelum meninggal dia kan sudah nikah diam-diam tapi nggak bercerai ya. Udah nikah diam-diam sama. Nah ini jadi nikah, coba saya tanya. Ya udah berapa tahun? Gak usah kok itu berapa tahun dulu kau menjanda. Biar tahu aku siapa kita senior. Ih Tuhan, lomba-lomba tua aja. Berapa tahun kakak janda? Kalau janda ditinggal mati. Ya berapa tahun lah pokoknya? 2 tahun. 2 tahun. Tapi senior aku Kak, kalah kau. LDR 14 tahun LDR. Itu derita kau, kok mau kau LDR? Pokoknya sama janda 2 tahun. Udah, kalah kakak. Udah. Terlalu baik kali kok mau kok LDR. Terlalu padahal cantik loh kau. Nah, itu yang kutanya gini, kalau misalnya gini ya. Ini suamiku menikah diam-diam sama perempuan lain, ya kan? Tapi statusku belum bercerai. Terus dia balik lagi, atau misalnya dia itu masih status suamiku kan? Nah dia balik lagi sama aku kan? Iya kan? Terus ada masalah rupanya kalau dia balik lagi sama aku kan? Gak ada masalah kan? Nah terus sudah gitu kalau dia pergi lagi, terus sampai akhirnya dengar kabar dia mati, terus saya difitnah katanya aku punya anak dari suami lain, ngaku-ngaku itu suamiku padahal suami orang lah. Mau bagaimanapun dia tetap suamiku kan. Justru gini loh Kak. Justru kalau kakak punya anak, dia punya harta di sana itu bisa kakak tuntut. Memang bisa, tetapi aku memilih karena tidak. Di dalam negara kakak yang diakui, dia enggak. Iya. Aku kan sah secara agama, secara negara, secara adat. 3 pernikahan itu aku pakai waktu itu. Nah, dari dulu juga udah disarankan tuntut saja. Tapi kan, ya aku nggak mau lah kalau aku tuntut kan jadi apa ya? Jadi ketahuan bahwa rumah tetanggaku lagi ada masalah, dia nikah lagi kan secara. Aku kan nambah tuan pendeta. Masa pendeta bercerai gitu kan? Masa pendeta begini? Jadi aku bertahan saja. Banyak. Ya bertahan saja gitu, nggak bisa karena kalau pendeta itu ada bercerai dia wajib turun, nggak boleh jadi pendeta orang bercerai. Oh, jadi gara-gara itu ya. Iya. Tapi gini lagi sih Kak, kalau saya sih kalau beliau kalau sudah meninggal tuntutlah hak-hakmu. Enggak, orang tanpa dia juga aku bisa hidup, bisa ini biayain hidup anakku juga gitu. Oke, ya. Bagus dia, bagus kalau pemikiran kakak kayak gini bagus, cara pandangan kakak itu bagus. Karena gini, seorang wanita jika mampu, jika bisa mencari nafkah sendiri, laki-laki itu bodoh amat, nggak peduli. Nah itu dia. Oke, aku tidak akan bercerai untuk statusku, karena ada yang harus aku jaga di sini. Setelah itu terserah kamu berbuat apa, bener. Iya. Jadi yang kalau fitnah yang kayak samamu itu sudah ku alami juga, yang bilang kok apa namanya nggak laku gitu, dibilang lagi nggak betah laki-laki sama kau kan, loh
aku kan sudah pernah menikah ceritanya kan. Kalau misalnya mau kawin itu gampang aja. Masalahnya menjalannya ke depan kan itu seperti apa? Masa kita mau kawin cerai? Ya kalaupun misalnya orang tujuan menikah itu apa? Gitu. Kalaupun kita misalnya saat berpacaran terus nggak cocok, ya itu kan hal biasa. Terus kenapa dinarasikan laki-laki nggak tahan sama kita, terus kita ada kelainan, terus dibilang kita nggak laku, ya kan? Ya kata si pemfitnah inilah wanita ini gitu. Nah, itu dia. Saya aja difitnah, saya dibilang ditinggal laki saya. Padahal kalau kita main ke dalam negara, sampai detik ini mantan saya tidak menceraikan saya secara negara. Tidak ada surat cerainya. Bahkan kalau saya ngecek di dinas penduduk, itu saya masih nyonya. Nah, makanya saya harus mengurus. Gini loh Kak, mereka mengatakan kita tidak betah. Justru mereka laki-laki betah karena uang. Nah itu. Uang itu pun kalau enak punya dia, barang dia enak, besok dipakai lagi. Kalau nggak enak udah sekali pakai aja. Ini kan? Iya. Tapi Kak, paham, aku kasih tahu lah dulu kok Kak ya mengenai. Udah berapa anak Kakak? Satu aja. Berarti saya lupa, sama aku juga. Udah tidak gede anak? Enggak, kecil masih. Sebelum dia mati. 1,5 tahun, besok bulan 10 2 tahun. Di luar kau nikah sama aku, tapi di luar aku menanam. Berdua. Anakku udah mau 16 ya. Jadi kalau gini, itu kalau iya kalau yang dulu sih kalau hidup ya anak pertama ya udah lulus mahasiswa lah, udah menikah mungkin. Jangan Kakak kayak itu Kak, dia ada nama PPJ di bawah itu Kak. Kakak tahu nggak? Dia itu anak haram. Jadi emaknya ini merantau kerja. Terus lahirlah si PPJ ini, bapaknya nggak tanggung jawab. Lahir si PPJ ini, terus mamanya malu dong, punya anak haram, ya kan? Terus dikasih ke orang, diadopsi lah sama ada marbot. Di marbot, diadopsi sama marbot. Nggak tahu diri. Udah diadopsi, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih baju, nggak tahu diri, malah dipermalukan marbot ini. Udah dinikahilah dia, nikahlah dia sama perempuan. Nggak tahu diri juga, bini dia lari kabur sama anaknya gara-gara nggak dikasih makan sama si PPJ. Nah ini ajaran si PPJ. Nah ini, itu PPJ di bawah, ya kan? Makanya kau jangan bawa nama aku PPJ, mampus kau. Tengok tuh di bawah temanku nyerang kau semua. Jadi gini, Kak Jensen, Kakak ini termasuk aku bilang wanita yang sabar. Karena kesabaran Kakak itu Kakak dengan bahasa kami poligami ya. Kakak poligami bertahun-tahun itu luar biasa. Kalau di dalam Islam di dalam Islam pahala Kakak nggak bisa dikatakan. Aduh, pahala Kakak itu waduh banyak sekali di Islam. Tapi kalau di Kristen tidak ada pahala dalam berpoligami. Terus Kakak tahu nggak? Kakak itu kan janda, Kakak tidak perawan. Kalau di dalam Kristen kau harus mati loh, kau dia harus dibunuh. Tapi rasa perawan gimana tuh? Kalau aku gadis tapi tidak perawat, keperawananku sudah hilang. Ya, janda rasa perawan. Nah itu Kak, kalau bagian makanya si Agatha, si Ica, si Putri Sion itu seharusnya dibunuh karena mereka tidak perawan lagi. Nah, sementara di Islam janda dimuliakan loh Kak. Di Islam janda itu dimuliakan. Bahkan di Islam janda itu derajatnya ditinggikan. Barang siapa yang menikahi janda maka berpahala, mendapatkan pahala. Sementara di dalam Kristen siapa yang tidak perawan harus dibunuh. Nah itu loh. Kalau itu kalau bukan yang janda, itu kalau yang artinya yang belum menikah, sebelum menikah tapi tidak perawan, itu hukumnya dulu. Itu kan si Putri Sion itu bukan janda kan? Batu. Kenapa? Si Putri Sion bukan janda? Bukan. Tapi ya cewek begituan. Oh berarti aku gadis tapi tidak perawan gitu? Iya, belum kawin itu. Yang sudah itu si Ica sama si Ica sama Agatha. Janda? Iya. Oh si Agatha janda. Baru tahu aku.
Oke. Dia melakukan dana promo aja pun kan nyari transfer. Nah, aku tanya dulu Kak. Si masalah si Putri Sion. Padahal udah tua loh. Udah tua. Masa nggak laku-laku Kak? Ya kan ada kayak si Utiwati Mena. Dia punya laki oh ya loh. janda ya benar. Sudah mati Janda. benar. Iya. Tapi kan sudah lama. Tapi kan itu kan sudah ibaratnya lama dia baru ini kan suaminya lama bersama dia juga kan. Tapi kasihan aku Kak kalau orang nggak nikah itu kasihan aku. Masa orang lain mencicipi daripada suaminya. Rita Jamal gimana Kak? Rita Jamal dia tuh beneran murtad itu? Kalau Rita Jamal benar dia dari dia murtad? Iya murtad dari Muslim. Katanya orang Payakumbuh orang dia. Padang. Pura-pura iya saya orang Payakumbuh iya. Saya orang Payakumbuh juga nih pastor. Katanya dia orang Payakumbuh. Iya orang Minang. Iya di Payakumbuh dia tuh di belakang gereja. Tapi kalau Dia janda apa gadis dia? Janda kayaknya. Janda? Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Berarti Tapi dia janda tapi bukan kayak orang si Ica Agatha ya. Dia nggak sama. Kalau berarti kayak kita lah, janda kayak kita lah ya. Kalau Mikana itu kan dia lahir di keluarga Kristen. Terus tapi waktu perjalanan hidupnya kan keluarganya broken home. Itu juga dia kan ngasih kesaksian juga itu udah dalam kesaksiannya. Broken home, terus dia lari dari rumah, terus habis itu ada temennya yang orang Muslim, dia bergaul akrab, akhirnya dia menjadi Muslim. Tapi terus ada masalah sama temennya itu entah seperti apalah gitu ya, kayak semacam dijual tanda kutip jadi cewek gituan, salah pergaulan gitu kan. Akhirnya dia nggak lagi sama temennya dulu, sampai kos bareng, tinggal bareng gitu kan di bawah kontrakannya si cewek itu. Terus akhirnya udah dia meninggalkan cewek itu, terus merasa ingin bertobat, terus jadi bertobat lah dia gitu, balik lagi ke Kristen. Oh jadi statusnya si Mikana ini janda apa punya laki? Punya suami sama anak. Oh sekarang punya suami. Oke. Kayak orang Batak aku tengok si Mikana. Memang orang Batak. Oh baru apa? Simamora. Lupa kok, iya Simamora ya. Simamora. Oh Simamora. Oh oke. Berarti gini loh Kak, di Kristen ini banyak mereka apologet, tapi kebanyakan apologet Kristen ini penyakitan, taunya kau? Oh maksudnya HIV atau penyakitan ya, apa? Banyak si RKTBC, si Elia IP. Kalau Elia itu betulnya itu terong-terongan. Betul. Betul. Betul, dia diakui sama dia. Aku nggak jadi packing nih loh. Udah lebih kali kok Kak masalah packingmu itu. Yang sampai aku campakkan nanti ke Barelang sana. Aduh, nanti terus mau Kak tidur jam berapa? Aku bangun jam 10. Packing itu cuma sejam 2 jam loh Kak. Tunggu dulu. Terus si Lina Wijaya itu sebenarnya agamanya apa? Nah itu Kristen dari lahir. Terus dia mualafkan tahun 2022. Itu tapi ini udah bahas lagi dia nyerang Islam juga lagi ya kan, tetap bahas lagi, tapi bilangnya kan dia sudah meninggalkan Islam, sudah balik lagi ke Kristen kata dia ya itulah. Tapi katanya suaminya masih Islam. Suaminya yang mana dulu? Dia kan simpanan 2021 Kak Pastor. Berarti dia sekarang ini istri simpanan. Loh dia yang nggak bisa sanggup bayar itu, emang menurutmu rumah itu dari siapa yang bayarin sama ini? Suami orang kan? Katanya dia punya suami. Suaminya sampai sekarang masih Islam. Bentar dulu. 2021 Kak Sarah. Dua-dua ini. Bentar. 2021 itu ya, akhir ya atau bulan apa? Regar. Soalnya bentar sayang.
Diam dulu host. Karena kelatahan tuh kayak gitu tuh. Apa tadi mau aku bilang? Aku baru tahu. Hostnya jangan recok kali, biar aja orang ini bercakap berdua. Host jangan recok kali. Iya. Gitu aja. Entah, ini host juga mulai recok hostnya nih. Bentar dulu. Nah, tadi Saya tunggu dulu mau Kak Jensen. mau sholat. Digantikan dulu ya. Parkun dulu. Oh iya. Sholat apa Bang? Kok tinggal di Makassar? Iya. Aku dekat rumahnya Juma nih, dekat rumah Operator kan Juma. ada itu bang. Oke. Ya. Oke. Tenanglah, kami jaga ini sambil jaga lilin aku. Jadi Kak, berarti si Lina Wijaya ini 2 kali kawin gitu? Bukan 2 kali kawin, ya 1 kali, tapi kan statusnya kayak sama dengan si Bunda Riris gitu, ditinggalkan suaminya. Itu kan rata-rata orang itu yang ditinggalkan suaminya sih. Terus habis itu yang jadi sama ditinggalkan suami, terus jadi istri simpenan gitu? Nah iya, si ini si Astagfirullahaladzim. Kak, si Lina Wijaya ada juga nafsu nengok dia ya? Bunda Riris juga sama. Bunda Riris, kalau Sirut Bunda Riris bukan simpanan, cuman ya gitulah, nggak tahu, ganti-ganti orang. Kalau Sirut tunggu, ku ingat-ingat dulu yang mana Sirut itu ya. Oh, nggak tahu kalau Coba Sirut. kau buka dulu HP-mu. Pernah aku dengar itu Sirut. Coba lihat dulu yang mana. Ada HP-mu nggak? Kau DM aja lah, DM. Atau nggak ada. Kalau aku nggak. Masalahnya Sirut ini dulu pernah melaporkan aku ke Perut, CP, Noni, pacarnya CP, sama si John Peter, melaporkan aku ke Polda Sumut dengan kasus aku mengatakan Tuhannya netek. Nah, tapi laporannya nggak diterima. Jadi ku tantang mereka ini semua kemana? Rupanya menghilang. Nah itu, CP bukan CP yang sekarang tuh, bukan CP yang sekarang, pacarnya Noni. Pokoknya CP yang pacarnya Noni 3 melaporkan aku. Oh, nah, CP Wanas, CP Wanas namanya. Nah, mungkin aku tak tahu pula CP apa. CP Noni, pokoknya pacarnya Noni. CP Tungtung itu kan Christian Prince itu kan huruf besar semua. Kalau CP Wanas itu semua huruf kecil. Jadi sejak laporannya nggak diterima, mereka ini nggak berani menampakkan diri di apaku. Karena kalau mereka nampakkan langsung bahas, baruak, gitu. Langsung apa ya? Mana laporan kau, mana? Langsung pada ini. Termasuk John Peter. Oh, itu si Anggi ku turut. Kenapa Ruth itu? Kau mau nanya apa? Dia baik-baik itu, dia ada suaminya. Dia punya usaha. Oh, jadi dia baik-baik, ada suaminya. Iya, dia berbuat baik-baik. Aku kenal baik itu. Itu Anggi ku itu, adikku tuh. Tapi berbeda dia sama aku. Aku namborunya. Ya, terus kalau berbeda ya urusan kalian lah itu, nggak ikut-ikutan aku. Walaupun aku namborunya. Tapi memang dia perempuan baik-baik, dia punya suami. Oh, bagus lah, bagus. Itu. Bagus lah kalau dia perempuan baik-baik, ya itu bagus lah. Berarti yang nggak baik ini ku catat lah ya, Lina Wijaya, Bunda Riris, Agatha, Ica, satu lagi. Putri Sion. Putri Sion. Nah, itulah ya. Mereka itu ternyata baru tahu lah aku. Ternyata memang sesuai kelakuan mereka itu sesuai. Bahkan waktu diskusi sama Nandar itu udah jelas sekali mereka. Dia menampakkan dirinya seorang Open BO. Memang jelas sekali. Oh iya, satu Kezia Sembiring. Itu punya banyak skandal. Tapi benar itu. Kalau aku tanya samamu, Dek, Esti. Kalau misalnya sudah angkat suara istri sah, menceritakan semua yang dilakukan pelakor ke suaminya, kira-kira perkataan istri sah yang kita dengar atau perkataan si pelakor? Istri sah dong. Nah iya. Istri salah. Itu kan tulangku kan istri sah, tulangku Samuel. Udah sampai speak up loh, menceritakan bahwa semua foto, video yang dikirim ke tulang aku untuk godain tulang aku oleh si Kezia Sembiring ini kan artinya kan memang dia pelakor kan. Email itu kan istri sah. Tunggu dulu. Oh iya. Kak, pertanyaanku cuma satu ini. Asli itu. Betul dulu asli. Ya istri sahnya lah asli istri sah. Kak,
pertanyaanku cuma satu. Rendah kali selera tulangmu. Masa tulang pun tinggal badan 3 tulang kentut pun sur dia. Tulangku nggak ada hubungan sama dia loh, tapi ini perempuan terobsesi. Jadi mau merusak rumah tangga. Ibaratnya kalau nggak ku dapatkan, rumah tanggamu harus kuhancurkan gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Ganteng rupanya tulangmu, Kak. Ih, ganteng kali lah, nggak kau tengok ganteng tulangku itu. Belum Yang pernah mana tengok. tulangmu? Mana ku tengok? Samuel Orang tulangmu di dalam Siahaan. daging macam mana ku tengok? Samuel Siahaan. Yang mana Samuel Siahaan, weh? Tunjukkanlah dulu, weh. Dulu pernah sama bagus itu kalau diskusi, dia pernah apa itu yang pernah diskusi. Oneness Ini dia. loh Samuel Siahaan yang sering buka ini open cam juga kok. Buka Iya. kamera. Yang mana? Kurus, Samuel orang kurus agak kayak Putih, tulangku itu ganteng loh, 190 iya, atau betul. 180 berapa itu, tinggi banget tulangku tuh. Iya, Samuel Siahaan Oneness betul. Yang Iya. terkenal Terus Samuel kalau si Oneness. itu Kak, si Sopiatul itu open BO juga itu kan? Dia kan simpanan sih. Dia Oh, kan itu simpan. simpanan. Kak, tunggu dulu. Mereka kan selalu membahas tentang poligami, menolak poligami. Tapi ternyata mereka open BO. Gimana nih, Kak? Iya kan, memang mereka tidak poligami, tapi mereka memilih jadi simpanan. Terus gimana? Menolak poligami tapi memilih jadi simpanan. Mungkin rasa Nah, itu dia. Kenapa? Loh, Dia karena selalu gini kalau loh. sama kami tuh poligami begini-begini. Esti, coba aku tanya amamu. Kalau orang di poligami artinya dia kan cuman melakukan sama suaminya. Kalau orang jadi simpanan kan bisa melakukan sama siapa aja. Enak dirasanya mungkin kan ganti-ganti banyak laki-laki, senang dia mungkin. Ya dipilihnya lah itu. Gitu ya. Lalu kenapa dia selalu menolak tetap poligami? Ya karena dia lebih suka dinikmati banyak orang. Keren juga ya kan? Keren juga ini. Oke. Tuh tandai kalian ya, awas kalian nanti ya. Oke. Kau nanti gini, ku tanya amamu ya, nanti Hesti, nanti ku DM sama kau. Intinya kan kita lebih mendengar istri kan daripada calon pelakor. Iya dong, iya. Nanti kau kirimkan, ku DM kan kau apa yang dikirim. Kau tanyalah sama kawan kau yang orangnya IT, apakah itu editan kami atau itu foto video asli. Kalau gitu nggak usah DM, sekarang aja nomor WA aku kakak catat. Oh ya, kelamaan nunggu DM. Cepat. Kelamaan aku nunggu DM. Tunggu live-nya diakhiri. Ayo, catat nomor WA aku. Iya, aku juga benci banget. Kita benci yang namanya pelakor kan. Iya, paling benci aku. Kau cerai karena pelakor juga? Karena pelakor juga? Dah, kasusku memang alani pelakor tuh. Oh, sarupa. Sama ya. Sarupa. Jadi kita sama-sama disikut sama pelakor ya. Pelakor. Jadi kita jijik. Cuman bedanya gini, kalau saya itu dulu gini Kak, saya tidak dijelaskan. Saya kan baru masuk Islam. Saya tidak dijelaskan tentang poligami. Saya tidak diajarkan. Cuman mantanku itu waktu itu berbohong. Berbohongnya apa? Dek, kau tahu ya, di dalam Islam itu kata Allah ya, nikahilah 2, 3, 4 katanya biar tahu kau. Aku nggak mungkin perkataan Allah. Jadi aku menolak itu. Ternyata baduat memang mantap itu. Pokoknya kalau jumpa sama dia aku tabokin. Ada ayatnya Kak. Tersambung, belum selesai itu ayatnya. Nikahilah 2, 3, 4, tapi ada ayat sambungannya. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil, satu saja cukup bagimu. Wah, udah aku dapat ayat itu. Tunggu tinggal aku cari orangnya, aku tamparin nanti dia tuh. Iya. Berapa nomormu? 0813. Aku ulangin ya, 0813 ditambah 7858. Tambah 7858. Iya, jangan kakak bersuara nanti rukat. Oh. Ya, oke. Ditambah 1264. Oke. Aku ulangin ditambah 1264. Udah kau kirim sekarang cepat. Udah. Aku. Tunggu. Ini dulu kau. Aku WA dulu kan ada di galeri. Kau ini pun semangat kali. Gini. Nah, nanti kau kasih tahu ya, betul-betul kau tanya sama orang IT-mu, kau pastikan apakah itu apa namanya yang kami edit. Nggak usah tanya IT, aku tahu itu mana asli mana itu aku tahu.
Usah Iya. dengan IT, aku udah pakarnya, udah sama pengalaman aku dalam hal itu. Nah, sama video yang dia edit tentang tulangku, tentang aku, tentang dia gitu. Nanti kau lihat lah yang mana editan, mana yang asli. Oh, aku paham Kak, kalau masalah edit-edit itu aku paham. Tahu aku bagus, mana yang diedit, mana nggak Jadi paham. kau hancurkan, kau bantai lah, senang kali aku. Iya, masalahnya gak ada yang mempertemukan aku masih Kezia ini. Tapi dia kan sering di itu sih, di tempatnya si Julius kemarin-kemarin dia debat sama si Rival. Dia nyerang-nyerang si Juma, kan gitu. Oh tenang, nanti kalau aku tengok lagi dia di rumah siapa, dia berani nyerang Bang Juma, aku lawan dia. Bang Juma jangan kau serang-serang guys, seleranya nggak kayak kau, open BO, nah gitu. Oh iya, dia itu di aplikasi micet. Dia pun BA terus sama si micet. Parah, masa seorang pendeta punya aplikasi micet, woi. Parah kali. Aduh, parah ini, parah. Siapa? Kezia. Pendeta muda Kezia Sembiring. Astagfirullahaladzim. Ternyata apologet ini Kristen ini banyak kelakuannya gak bener ya. Ya banyak dan mengklaim diri jadi apologet. Itu yang saya bilang, apologet itu nggak kayak gitu. Apologet, pengertian apologet sudah mengalami kemunduran dan kesalahan, gagal paham. Mereka nggak begitu apologet. Masa malam dia open BO, nangin, pas siang dia berdiskusi, ya kan? Tapi kalau menurut aku sih Kak, dia itu kayaknya open BO online karena dia sambil berdiskusi. Jadi kalau kadang tiba-tiba bunyi HP-nya, dia matikan live-nya, dia jual dirinya. Kalau menurut aku ya. PCS. Jadi dari aplikasi mereka open BO-nya itu. Kalau menurut aku, karena dia hari-hari berdiskusi. Memang begitu modelnya. Dan orang-orang itu kan yang dianggap ngefans sama dia, jadi senang. Jadi kalau ada yang ngefans sama dia harus jual diri gitu. Kan masuk ke DM lah. Kan namanya orang kan tahu lah, cowok-cowok yang bisa model-model cewek yang bisa dipakai kan tahu lah, laki-laki nggak mungkin nggak tahu. Jadi teman-teman yang di bawah, kalau kalian ngefans sama mereka, kalian boleh DM mereka harganya berapa. Tapi kalau kalian ngefans sama aku, kalian boleh kirimkan singa atau paus, silakan dimulai dari sekarang. Ya kan, kalau mereka ngefans, berarti kalau nggak ada yang kirim paus singa, berarti kalian nggak ngefans sama aku. Baru kalian yang di bawah. Akun email itu ya istrinya tulangku Samuel. Itu istri sah, memang cuma satu-satunya ya, itulah istri sah. Gila ya, ada yang keren banget. Jadi sebenarnya gini loh Kak, bukankah mereka mempraktekkan ajaran Bible? Aku udah kirim kulit singa, diam kau singa, aku bilang. Bukankah mereka mempraktekkan ajaran daripada Bible seperti yang tertulis di dalam Amsal, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah sedang dalam perjalanan jauh. Nah itu. Enggak, itu kan bicara soal pesundal sih. Makanya itu kan dibilang, ya pesundal, tapi bukan disuruh mengajari begitu, cuman kelakuan pesundal yang seperti itu. Nah mereka memilih menjadi pesundal, ya seperti itulah modelnya. Ya aku tanyalah dulu kok Kak, kapan kakak mau nggak kira-kira mau diskusi sama guru kami Bang Juma? Nggak mau aku. Udahlah, kita ngobrol-ngobrol kayak gini aja lah ya kan, biar bebas ya kan. Iya kan? Nanti kira-kira kok kapan online TikTokmu, ajak aku bergibah kita kan. Kita bahaskan lah mereka. Aku belum bisa ya kan? Komal. Kalian follow dulu Pastor Sarah ini yang 100 orang. Ngapain kalian di sini nggak follow beliau? Parah kali kalian. Kalian follow dulu. Cepat. Yang 100 orang follow Pastor Sarah, cepat. Malas sekali kalian. Ngapain kalian di bawah nggak bisa follow? Tengok udah di follow kakak. Ayo cepat. Follow lagi. Follow. Ngeri kali si Esti nih. Kawan saudaraku itu semua Kak, tengok kan di follow-nya kok kan, di follow kok kan itu. Gimana ceritanya tahu di follow? Kau ini pun tahu lah Kak. Itu angkanya bergerak itu. Normal. 44 tuh.
Di atas kakak itu, Kak Sarah itu kan berubah-berubah itu angkanya itu. Itu kan bukan nge-follow 44, itu kan follow itu kakak. Itu Hesti di ini aja di email aja tuh. Email tadi nawarin. Oh itu. Teman-teman ya 100 orang kalian follow dulu. Ini baru 46, kalian 100 penonton di sini. Follow dulu. Nah, coba Pastor Sarah di follow. Kalian follow. Yang 100 orang follow Pastor Sarah. Ini kalau nggak kalian follow ini berarti sisanya oten. Udah kayak jualan online loh. Lama-lama terjual aku dibikin Hesti ini. Kan Kak Sarah orang yang pintar itu kan orang yang pintar memarketingkan dirinya. Betul tidak? Tidak. Follow dulu ini. Baru 58. Yang 100 orang. Yang 100 orang, 110. Kalian follow Pastor Sarah. Follow semua teman-teman yang ada di sini ya. Agak lain kalian. Di follow akun ini. Coba follow Pastor Sarah itu follow. Malas sekali kalian follow. Ayo biar berguna kalian di bawah, follow dulu Pastor Sarah itu. 114 follow Pastor Sarah. Biar ada guna kalian. Cepat lagi 62 baru. Baluap mau login, bukan mau login baluap biar bisa kami menggibah. Kau lagi sikit-sikit login biar bisa kami menggibah. Enggak. Gibah nomor 1 enggak lah. Gibah enggak nomor 1, diskusi tetap nomor 1. Gibah itu kalau lagi suntuk kan. Gibah lah dulu gitu. Kalian inilah yang dibawa parah kali kalian. Jadi kami banyak tahu ya. Salah satunya saya pribadi jujur saya banyak tahu dari Pastor Sarah mengenai apologet Kristen, kelakuannya dan pekerjaannya. Ternyata pekerjaan mereka adalah open BO. Astagfirullahaladzim. Udah aku WA. Jangan kau kasih tahu sama siapapun, tuh nomor pribadiku ya. Tenanglah Kak, rahasia kita ini. Nomor pribadi. Ini nomor Kak Sarah, yuk. Oke ya. Siap. Tenang. Kalau masalah nomor nggak akan kupamerkan kemanapun. Tapi kalau nomor rekening bolehlah kupamerkan nomor rekeningku. Ya kan? Oke. Udah aku udah teman-teman sahabat silakan di follow Komal kita ini ya. Di follow semua yang ada di atas. Kapan kakak? Aku di Tanjung Pinang loh kak. Kapan kau ke Batam kita ketemu kita ngobrol-ngobrol? Aku dulu pernah ke Batam sama mertuaku. Tapi udah lama sih. 2011. Kapan lagi? Ayolah kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Kapan? Tunggulah ya. Ada sih rencana. Aku diundang juga untuk pelayanan ke sana. Sama di mananya? Gereja GBI di sana. Batam Center kayaknya. Iya tahu kau kan. Udah tapi nggak usah dibahas itu karena nanti orang ini nggak suka. Tahu lah kalau haters kan nggak bisa dia naik kita kan eksisnya di dunia nyata bukan di dunia tipu-tipu maya kan itu. Ya nantilah ketemu kita ngobrol-ngobrol kita di Batam kan 2 hari pun jadilah kan. Aku sering ke Batam kebetulan anakku sekolah di Batam sekarang. Oh iya kok jauh kali kau bikin? Iya aku di Tanjung Pinang nggak jauh. Tanjung Pinang ke Batam naik ferry 1,5 jam, di perjalanan 2 jam 1,5 tambah bikinlah tambah 1 jam 2,5 jamnya. 2,5 jam totalnya. Iya perjalanan aku. Gitu. Aku kan di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini nyebrangin laut aja ke Batam. Tapi kalau kakak mau bisnis elektronik di Batam itu bagus. Kalau aku sih aku dulu punya butik gitu ya, ngambil barang tapi yang dari Singapura kan lewat situ, singgah di situ ada teman di Batam itu yang ngambilnya dari sana, aku titip jadi ngambil barang kayak sepatu yang model-model boot waktu itu kulit itu sama dompet sama tas tuh. Nggak jadi kau packing kak, biar aku bantu kak. Iya loh, udah 5:30 memang kurang ajar kasih ini. Udah lagi ada 5:30 Aku bantu kak, kau packing kak. Kak Sarah, aku bantu kalau ini packing kak. Berapa nomormu kak? Biar ke situ aku. Sebelum ini buat warga Baluap, terima kasih atas waktu dan supportnya Baluap. Kita akhiri live kita sore hari ini warga Baluap dan jangan lupa dukung terus Pastor Sarah karena beliau ini menolak
ya, menolak apa yang tertulis dari dalam LAI Bible-nya. Jadi teman-teman warga Baluap, saksikan diskusi-diskusi selanjutnya nanti malam. Tapi ingat, tema kita hari ini bukan diskusi curhat, cerita bareng Pastor Sarah. Sampai ketemu lagi warga Baluap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku matiin YouTube.